Baik, selamat pagi teman-teman semua. Selamat pagi. Selamat pagi. Ya, baik, terima kasih. Di sini kita akan melakukan diskusi dan diskusi ini kita melakukannya dengan kita saling memberi masukan, saran dan juga apa yang perlu kita berikan kepada teman-teman kita semua. Jadi oleh karena itu silakan teman-teman memberikan masukan. Yang pertama dari Monica Selinda dahulu, mau beri kasih masukan kepala untuk siapa? Silakan. Baik, saya ingin memberikan masukan kepada makalah dari teman makalah dari teman Mariana sudah bagus, hanya di penulisan daftar pustakanya. Coba diperbaiki penulisan daftar pustaka bagian daftar pustakanya. Terima kasih. Baik, hanya itu saja Kak, atau masih mau kasih masukan ke makalah teman-teman yang lain? Hanya untuk teman Rini saja, Mariana saja? Mungkin Monica kendala jaringan ya teman-teman. Kalau begitu dari Fitriani Farid, silakan mau kasih masukan. Oke, kalau dari saya bisa ini lain Fitri, mohon maaf suaranya terputus-putus, bisa kasih mati kamera saja kalau mau berbicara. Oke, baik. Di sini saya ingin memberi masukan atau memberi komentar dari makalah dari teman Mariana. Judulnya kan di sini mengenai persepsi guru BK sebagai polisi sekolah. Judulnya sudah bagus, sudah pas mengenai permasalahan guru BK di sekolah, tetapi di bagian pembahasan atau bab 1 pendahuluan atau latar belakang ini tidak ada penjelasan kurikulum yang mengatur tentang apa guru BK-nya atau implementasi dari kurikulum yang mengatur tentang mengatakan bahwa guru BK itu maksudnya menjelaskan guru BK-nya, mengatur tentang guru BK-nya itu tidak ada di sini pembahasannya di latar belakangnya. Mungkin itu saja dari saya. Oke, baik, terima kasih teman Fitri. Silakan teman Mariana. Baik, terima kasih atas kritikan dan sarannya teman Fitri Farid dan Monica Serlinda. Kedepannya saya akan memperbaiki makalah yang saya buat. Terima kasih. Oke, silakan kau kasih komentar. Mau kasih komentar ke siapa? Mariana. Baik, saya akan memberikan komentar untuk makalah dari teman Dunu Marista Biaf. Dari judulnya meminimalisir persepsi negatif siswa terhadap guru BK. Baik, dari saya, dari pembahasannya sudah bagus, sesuai dengan format yang Ibu beri.
dan kurikulumnya juga sudah ada, dan daftar pustakanya juga sudah lengkap. Baik teman Lulu Marista Biaf, itu saja dari saya. Baik, terima kasih teman Maria Hana yang telah memberikan penilaian terhadap makalah saya. Tidak ada lagi kah misalnya mau kasih masukan makalahnya Fitriani Farid, Monica Sterlinda, atau mungkin Alfonso Sanidade? Baik, dari saya teman Lulu Marista Biaf, terkait dengan makalahnya Monica Sterlinda. Menurut saya, makalah yang dia buat itu belum sesuai dengan format yang Ibu beri, mulai dari daftar pustakanya sampai di kesimpulannya. Itu saja teman Marista Biaf. Ya, baik, terima kasih. Sekarang yang terakhir, Alfonso Sanidade, silakan mau kasih masukan makalah ke siapa? Terima kasih atas kesempatan diberikan. Mungkin di sini saya akan memberikan masukan kepada semua makalah yang sudah saya lihat, mulai dari daftar pustaka hingga pendahuluan, daftar isi, pendahuluan, sampai pembahasan serta kesimpulan dan saran. Dari semua makalah yang saya lihat mungkin sudah agak bagus. Mungkin ada yang kendala sedikit di pengeditan beberapa makalah. Seperti teman Farid punya ada beberapa yang belum kurang bagus diedit, seperti bagian cover ini. Mungkin itu saja dari saya. Baik, berarti selain itu tidak ada lagi ya. Oke, baik, kalau begitu dari saya, kita akan berdiskusi lagi tentang bagaimana cara menulis makalah yang baik dan benar. Pertama, saya mulai dari makalah dari Alfonso Sanidade. Makalahnya tadi tentang makalah dari Alfonso Sanidade ini, dari judulnya yang pertama dahulu, kita sama-sama lihat, mungkin teman Alfonso Sanidade bisa kasih masuk tentang judulnya. Judulnya bisa dikasih tahu di sini. Tentang kurangnya layanan bimbingan konseling di sekolah. Oke, kurangnya layanan bimbingan konseling di sekolah ini, teman-teman bisa perhatikan, bisa buka kembali makalah yang dikirimkan oleh teman Alfonso Sanidade tadi, di mana di sini dia menuliskan tentang judulnya itu kurangnya layanan bimbingan konseling di sekolah. Ya, memang betul sekali, sesuai fenomena yang terjadi dalam lingkup sekolah ini, layanan bimbingan konseling di sekolah itu sangat minim atau sangat kurang, di mana guru bimbingan konseling di sekolah itu dia tidak tidak menjalankan tugasnya dengan baik. Jadi layanannya itu di sekolah itu sangat tidak baik. Jadi kalau dari judulnya sudah bagus, sesuai dengan pas dengan fenomenanya, tetapi bagian penulisan makalahnya di kata pengantar tidak satu halaman, daftar isinya juga tidak satu halaman, di bab satu pendahuluan ya juga. Jadi supaya enak dibaca, enak dilihat, supaya kami juga bisa memberikan gambaran, mungkin Alfonso bisa mengetik atau mengedit atau menulis makalah dengan baik dan benar ya, supaya nanti kami bisa membaca dengan baik, ada minat untuk membaca, menarik kami untuk bisa membaca dengan baik, seperti itu.
Yang kedua dari makalah dari Fitriani Farid. Fitriani Farid makalah yang dia ambil dengan judul Tugas Guru BK dalam Implementasi Program Bimbingan dan Konseling berdasarkan Permendikbud nomor 111 tahun 2014. Oke, di daftar isinya dia menjelaskan apa itu bimbingan dan konseling komprehensif, apa saja tugas-tugas guru bimbingan dan konseling, apa saja kompetensi yang dimiliki guru bimbingan dan konseling. Kalau menurut saya dari judulnya memang bagus, tetapi kenapa di bagian pembahasannya itu mengenai komprehensif? Itu kenapa? Maksudnya kenapa menggunakan apa ini namanya bimbingan konseling komprehensif begitu? Apakah yang dimaksudkan di sini tugas guru BK itunya itu langsung pada komprehensif atau bagaimana teman Fitri? Halo Fitri. Iya, iya. Maksudnya Mbak bisa dengar saya punya suara? Bisa, bisa. Maksudnya bagaimana itu? Kenapa di sini kan tugas guru BK dalam implementasi program dan pembahasannya itu mengenai komprehensif, bimbingan konseling komprehensif. Apakah bimbingan konseling komprehensif itu yang diteliti lebih dalam atau bagaimana? Iya, karena kenapa saya mengambil topik permasalahannya itu karena kita melihat fenomena permasalahan yang sekarang ini banyak sekali guru BK itu menjalankan program bimbingan konseling itu tidak sesuai dengan aturan-aturan yang ada dalam BK komprehensif. Mereka hanya menjalankan suatu layanan bimbingan itu mereka lihat pada penilaian prosesnya saja. Tetapi untuk mencapai keberhasilan siswa itu mereka hanya melepas tanggung jawabnya saja seperti itu. Jadi mereka melaksanakan layanan program bimbingan itu di sekolah itu hanya tidak berjalan secara maksimal, tidak begitu. Mungkin itu saja dari saya. Oke, baik teman Fitri, terima kasih. Baik, berarti makalahnya itu judulnya sudah pas, fenomenanya juga sudah pas. Oke, kita lanjut ke makalah dari Maria Hana. Oke, makalah dari Maria Hana adalah persepsi guru BK polisi sekolah. Persepsi guru BK sebagai polisi sekolah. Judulnya sudah pas, ya, jadi persepsi itu bagaimana sesuai dengan fenomena yang terjadi ya, betul-betul di sekolah itu menganggap bahwa polisi sekolah guru BK itu adalah polisi sekolah karena di mana setiap pagi guru BK yang bertugas melihat anak-anak yang terlambat, guru BK memukul anak-anak, guru BK selalu menggunting rambut apa segala macam. Jadi tapi di sini Maria Hana hanya memberikan tentang pengertian persepsi, terus tentang pengertian guru bimbingan konseling, faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi negatif terhadap guru BK, peranan guru BK sebagai polisi sekolah. Nah ini peranan guru BK sebagai polisi sekolah ini maksudnya bagaimana? Seharusnya di sini menjelaskan bahwa bagaimana sih peranan guru BK dalam mengatasi persepsi negatif siswa terhadap bagaimana pandangan mereka terhadap itu kalimat polisi sekolah. Bukan peran guru BK sebagai polisi sekolah itu sudah kita sama saja membenarkan persepsi itu. Jadi lebih baik diganti saja di sini adalah peran guru BK dalam mengupayakan mengupayakan supaya persepsi itu tidak ada lagi dalam lingkungan sekolah seperti itu. Kalau misalnya Maria Hana menyampaikan bahwa peran guru BK sebagai polisi sekolah itu sama saja kita mengiyahkan kalimat tersebut seperti itu. Ya, seperti itu saja. Sekarang kita masuk pada makalah dari Monica Serlinda.
Monica Serlinda, ini makalahnya judulnya tentang pengaruh pelaksanaan tata tertib sekolah terhadap kedisiplinan siswa. Oke, pengaruh pelaksanaan tata tertib sekolah terhadap kedisiplinan siswa. Berarti ini masuk pada pendidikan. Iya, Kak? Atau bagaimana? Itu tentang pendidikan atau apa ya? Teman-teman ini termasuk dalam pendidikan atau Kalau menurut saya, Lunu itu termasuk dalam pendidikan. Oke, termasuk dalam pendidikan. Ya. Terima kasih teman Monica. Baik, kalau begitu bukan pembukaannya, itu pendahuluan. Kalau dalam penulisan makalah itu dia pendahuluan, bab 1 pendahuluan, bukan pembukaan. Bukan pembukaan undang-undang ini. Jadi di makalah itu. Aduh iya teman Lunu mengarus. Di makalah itu tulisnya pembukaan, tapi seharusnya itu tulisnya bab 1 pendahuluan. Ya, di makalah tidak pakai A pembukaan, B pembahasan, C penutup. Tidak. Bab 1 pendahuluan, bab 2 pembahasan, bab 3 penutup. Itu untuk penulisan makalah yang baik dan benar ya teman. Di pembahasan kau membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi tata tertib sekolah, kedisiplinan belajar, dengan pengertian kedisiplinan belajar, dengan hubungan tata tertib sekolah dengan kedisiplinan belajar. Tapi kau tidak kasih tahu bagaimana upaya dalam mengatasi supaya ini siswa itu disiplin. Caranya bagaimana? Kan banyak toh siswa yang begini, mereka tidak disiplin, ada yang sering datang terlambat, ada yang bolos, apa segala itu termasuk dalam kedisiplinan toh, dan itu mengganggu proses pembelajaran, dan proses pembelajaran itu termasuk dalam pendidikan. Nah, kalau misalnya itu sudah mengganggu dalam proses pembelajaran, bagaimana sih upaya untuk upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut? Untuk kedisiplinan siswa misalnya supaya tidak bolos lagi, supaya tidak nakal lagi, tidak bandel lagi, supaya dia bisa lebih paham dengan materi ini segala macam, itu bagaimana upayanya? Begitu. Bisa masukkan tentang hubungan antara itu tadi tata tertib sekolah dengan kedisiplinan belajar, tetapi tata tertib itu bagaimana caranya mengatasi permasalahan tersebut. Sama saja makalah ini kan kau teliti permasalahannya apa. Begitu kan Monica? Iya teman Lunu. Atau bagaimana menurut teman-teman yang lain bagaimana? Mungkin saya salah kah? Ini diskusi biasa temannya, jangan terlalu kita jangan terlalu. Kalau menurut saya teman Lunu, untuk makalahnya Monica Serinda ini judulnya itu tidak sesuai dengan permasalahan guru BK di sekolah. Maksudnya tidak sesuai dengan apa yang ibu berikan, maksudnya permasalahan mengenai guru BK di sekolah itu seperti apa begitu. Terus di bagian pembahasan itu kaitan dengan guru BK-nya tidak adanya peraturan atau implementasi dari undang-undang mengenai guru BK yang mengatur tentang guru BK itu tidak ada dan lain sebagainya. Mungkin itu dari saya. Oke, baik. Ya, ada masukan baru ya Monica ya tentang makalah kamu, tentang judulnya bagaimana. Saya lebih fokuskan ke penulisannya sih, cara penulisan makalahnya bagaimana, baik dan benarnya bagaimana ya, supaya supaya kita bisa menarik lah untuk membaca. Dan juga judulnya itu memang sih harus berkaitan dengan pendidikan, implementasi pendidikan dengan guru BK. Tetapi ketika ambil pendidikan itu harus dibahas kembali masalah dalam pendidikan itu sebagaimana begitu. Misalnya pendidikan itu apa? Menurut undang-undang atau pemerintah Permendikbud itu pendidikan itu apa? Dan dari pengertian itu, apakah diimplementasikan dengan benar atau tidak di dalam lingkungan sekolah? Baik, kita lanjut ya, jangan marah, tadi ada yang telepon jadi jaringan sempat mati. Baik, kalau begitu kita lanjut sekarang
kita kembali pada makalah saya itu tentang meminimalisir persepsi negatif siswa terhadap layanan guru BK. Mungkin ada yang mau kasih masukan dari judulnya, apakah sesuai dengan fenomena atau bagaimana? Kalau dari saya, judulnya itu sudah, topik permasalahan yang diangkat itu sudah pas, tetapi yang perlu diperbaiki itu adalah penulisan makalahnya itu. Di sini saya melihat hurufnya itu amburadul begitu. Oke, baik. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Mungkin amburadul, mungkin saya terima masukannya, tapi mungkin amburadul karena mungkin boardnya kita juga berbeda, makanya penulisannya itu amburadul dan sebagainya. Tapi saya terima masukannya, baik, terima kasih sekali. Saya akan memperbaiki penulisan makalahnya dengan baik dan benar. Teman-teman, kita kembali lagi dulu ke makalah Alphonsus tadi karena kita belum sampai pada pembahasannya. Makalah Alfonso Sanidade tadi yaitu tentang kurangnya layanan bimbingan konseling di sekolah. Menurut teman-teman, apakah judul ini sudah termasuk bagus atau sesuai topik dengan fenomena yang terjadi atau tidak? Pas atau bagaimana? Kalau menurut saya sudah pas sih topiknya dulu. Oke. Kalau begitu, kan di sini Alfonso menjelaskan tentang pengertian BK, tentang layanan BK di sekolah, dan dia juga memberikan tentang materi tentang persepsi negatif siswa terhadap layanan BK. Nah, cara mengatasinya juga dia sudah. Menurut kamu pembahasan itu sesuai dengan topiknya atau bagaimana? Kan topiknya tentang kurangnya layanan bimbingan konseling di sekolah. Sementara yang dia bahas itu tentang cara mengatasinya dengan persepsi negatif. Dia kaitkan dengan persepsi negatif gitu. Padahal dia punya tentang kurangnya layanan bimbingan konseling di sekolah. Jadi menurut kamu penggalian teori dengan judulnya itu apakah berkesinambungan atau tidak? Kalau menurut saya tidak berkesinambungan, tidak sesuai dengan topik permasalahan yang diambil. Iya, betul. Karena seharusnya yang dia bahas itu yang pertama tentang pengertian bimbingan konseling dari Kemendikbud. Alfonso bisa ditulis ya supaya perbaikan begitu. Siapa tahu kedepannya bisa diperbaiki atau bagaimana. Bisa dengar suara saya, Alfonso? Bisa. Ya, diperbaiki ya. Nanti layanannya ini mungkin lebih ke fokus ke bagaimana layanan bimbingan konseling di sekolah. Maksudnya layanan apa sih yang kurang seperti itu? Baik, diskusi kita sampai di sini saja dulu. Sudah selesai semua dari 5 makalah, kita sudah melakukan diskusi. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah sudah ikut dalam diskusi ini. Terima kasih sudah berpartisipasi dengan baik dan selamat pagi untuk kita semua. Selamat pagi teman Lunu. Teman Lunu. Pagi.